Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Dek. Suaranya? Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Kita masih menunggu narasumber lainnya. Halo, selamat siang, Ibu Ilma. Selamat siang, Mbak. Maaf nih, sambil izin dulu keluar ruangan nih aku. Oke. Gimana? Nana, suara Mbaknya belum keluar nih. Nah, Siang sip. Ibu. Selamat siang Ibu Ilma. Iya. Ibu Ilma dan Bapak Hasbullah, mohon tunggu sebentar ya, Bu. Kami masih menunggu satu narasumber lagi. Ibu Ilma dengan Pak Hasbullah, apa kabar Pak dan Bu? Lagi istirahat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam forum wawancara pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasbullah Fudail selaku perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ilma Nur Solihah selaku perwakilan dari DPD Asita Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Fitriani Rusgianto, bisa dipanggil Desi. Saya dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Kepada rekan-rekan saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Tania Bukhari, bisa dipanggil Farah. Saya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saya asli Semarang. Saya prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Selanjutnya ada rekan saya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Adisti Yolanda Kusnadi, bisa dipanggil Adisti. Kita semua dari satu universitas, dari satu kelas dari Universitas Gadjah Mada, dari prodi yang sama di Bisnis Perjalanan Wisata. Saya sendiri asli dari Sumedang, Jawa Barat. Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah bersedia untuk memperkenalkan diri. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu karena atas perhatiannya. Selanjutnya kegiatan wawancara akan mulai dilaksanakan. Kepada rekan-rekan saya, keluar ya? Keluar aku. Kepada rekan saya, bisa dimulai mengajukan pertanyaan. Mungkin mulai dari saya dulu. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Hasbullah Fudail dari perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ya Pak, saya ingin tanya nih Pak. Apa sih yang membedakan antara wisata halal berbasis syariah dengan pariwisata berbasis HAM? Karena untuk wisata halal berbasis syariah ini, Kementerian Pariwisata telah bersinergi nih dan telah berkolaborasi dengan Dewan Syariah Indonesia MUI dengan mengeluarkan fatwa nomor
108 DSN MUI 20 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata. Berdasarkan prinsip syariah, aspek-aspek pariwisata berbasis HAM itu sendiri, apakah sudah menghasilkan produk hukumnya, yakni berupa peraturan atau landasan atau undang-undang yang menjadi landasan standarisasi pedoman pariwisata berbasis HAM. Nah, bila ada nih Bapak, sudah ada atau belum dan tanggal berapa nih dan nomor berapa? Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja adik-adik ya, lebih komunikatif. Gimana suaranya, bisa bagus? Masuk Bapak. Lancar Bapak. Aman. Panggil adik aja ya. Saya biasa dipanggil Has atau Kudail juga biasa. Ya, terima kasih. Ini adik-adik dari Gajah Mada, khususnya Prodi Perjalanan Wisata ya, bahwa sebuah kebijakan yang diangkat untuk dijadikan kajian akademik itu kan berarti ada sesuatu yang baik atau bisa dievaluasi untuk itu. Kalau khusus untuk pariwisata berbasis HAM, saya tidak terlalu detail tentang wisata syariah yang dilakukan oleh Kementerian MUI tadi dengan MUI ya. Tapi saya melihat mungkin secara khusus ya, tentu kalau syariah ya mungkin ada hal-hal yang bersifat halal lah ya, kira-kira secara umum gitu. Tapi saya tidak ingin masuk di sana karena itu kewenangan dari institusi lain. Mungkin saya hanya ingin gambaran sedikit gimana sih tentang pelayanan publik berbasis HAM, khususnya sekarang itu diturunkan menjadi pelayanan publik berbasis untuk pariwisata. Sebenarnya di Kementerian Hukum HAM dulunya payung hukum yang kita pakai itu adalah yang namanya Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2018 itu tentang pelayanan publik berbasis HAM ya. Pelayanan ini dimaksudkan tentunya bahwa kita ingin ada standarisasi terhadap pelayanan publik itu, khususnya menyangkut tentang bagaimana dia mengadopsi tentang kebutuhan yang berbasiskan HAM. Karena di masyarakat kita lihat hari ini ada disparitas, ada ketidaksesuaian bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas ya, baik fisik maupun mental dan lainnya itu tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak kemanusiaannya. Oleh karena itu maka dibuatlah Permenkumham. Dari sini perjalanan ini sebenarnya Permenkumham ini kan hanya untuk internal ya, internal di Kementerian Hukum HAM yang kebetulan kita punya unit pelaksana teknis itu kalau mungkin sekitar ada 600 lebih unit pelaksana teknis seluruh Indonesia, yaitu mulai dari kantor imigrasi, kemudian ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah tahanan negara, kemudian ada Bapas, kemudian ada B2PH yaitu khusus tentang barang sitaan negara. Di unit utama itu yang ada di seluruh Indonesia menyelenggarakan layanan publik, sehingga secara internal kita ingin pelayanan publik di dalam berbagai unit kita itu sesuai dengan namanya nomenklatur adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tentu kita ingin bahwa nilai-nilai HAM itu bagian dari fungsi yang dijalankan di kementerian ini, sehingga payung itulah yang kita pakai untuk
membuat pelayanan secara standar di berbagai universitas teknis. Tetapi karena ini tadi yang diangkat kasusnya Jawa Barat, pada tahun 2021 Jawa Barat menggagas yang namanya sebelum masuk ke pelayanan publik khusus ini pariwisata berbasis HAM, kita ada pelayanan publik untuk unit khusus di terminal, ya. Kebetulan itu juga dijadikan remodel secara nasional. Ada dua terminal bus di Jakarta yang tipe B itu ingin dijadikan standarisasi dengan mengadop dari Permenkumham nomor 27 tersebut, ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemarin tahun 2022 dibuat direvisi Permenkumham itu menjadi Permenkumham nomor 2 tahun 2022 tentang layanan publik berbasis HAM. Itu kira-kira ininya sementara deh bahwa kita menggunakan dua payung hukum itu dan secara umum sebenarnya itu hanya untuk berlaku secara internal. Tapi kementerian hari ini akan mendorong bahwa pelayanan-pelayanan itu ingin kita menjadi standar di seluruh Indonesia, sehingga akan didorong menjadi Perpres yang tentunya payung hukumnya lebih tinggi, bisa mengatur instansi atau stakeholder lain. Kalau selama ini yang kita atur itu hanya secara internal. Adapun tentang Provinsi Jawa Barat melakukan adopsi terhadap kolaborasi yang dilakukan untuk mengambil wisata berbasis HAM itu hanyalah sementara ini turunan dari P2HAM itu sendiri. Jadi itu sementara gambaran kira-kira dari saya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, berikutnya untuk teman rekan saya ada ingin mau ditanyakan lagi lebih lanjut. Oke, mungkin dari saya Farah. Terima kasih Pak Hasbullo atas prolognya di awal gitu untuk memperkenalkan program ini lebih detail. Jadi kami itu sebenarnya sebelum ke pertanyaan kami itu ingin sedikit bercerita gitu kenapa ada ketertarikan kami untuk membahas daripada topik pembahasan kita siang hari ini yaitu tentang ini kita sebenarnya mengkhususkan untuk ke Asitanya dalam persiapan pariwisata berbasis HAM di Jawa Barat gitu. Itu nanti kita akan bahas keterlibatannya dari organisasi Asita. Nah, sebelum itu jadi kami ini kan juga baru mendengar gitu adanya untuk penerapan pariwisata berbasis HAM sehingga akan cukup menarik dan bisa jadi pandangan baru terhadap teman-teman mahasiswa di prodi kami gitu, khususnya anak-anak pariwisata gitu karena baru kali ini kami mendengar untuk adanya prinsip pariwisata berbasis HAM gitu. Mungkin nanti lebih detailnya juga bisa sedikit Bapak Ibu jelaskan bagaimana apa tuh standarisasinya dari pariwisata berbasis HAM itu seperti apa gitu. Cuman ini ada satu pertanyaan dulu dari saya terkait mungkin sampai saat ini berdasarkan berita yang kami baca gitu di awal tahun lalu di tahun 2021 program ini diluncurkan kalau tidak salah itu sampai sekarang sudah sejauh mana ya progres persiapan atau upaya pelaksanaan daripada prinsip pariwisata berbasis HAM ini yang dilakukan di Jawa Barat gitu. Itu mungkin bisa jelaskan oleh Pak Hasbullo dan Ibu dari Yustia dari Binpar Prof itu dan mungkin satu lagi terkait ini alasan mungkin mengapa harus di Jawa Barat gitu untuk awal dari penerapannya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelum Ibu Yustia dari Dinas Pariwisata ya. Mungkin secara teknis nanti Dinas Pariwisata bisa menggambarkan apa-apa yang sudah dilakukan. Karena program ini kan dilaunching pada kalau nggak salah Juli 2022 oleh
Pak Dirjen HAM, Dr. Manahati, dan itu didampingi waktu itu oleh Pak Wakil Gubernur. Ya, waktu itu Pak Gubernur lagi kedukaan ya, namanya si Ariel, hingga waktu itu diwakili oleh Pak Wagub. Nah, secara teknis mungkin nanti teman-teman di Dinas Pariwisata bisa menggambarkan progresnya di mana yang sudah dilakukan. Dan hukum HAM kan hanya supporting administrasi untuk kebijakan apa yang bisa kami lakukan kira-kira gitu. Tapi nanti secara teknis mungkin teman-teman di pariwisata yang perkembangan dari itu. Lalu mungkin pertanyaan kedua tadi, kenapa harus Jawa Barat? Kan kira-kira gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Adik menarik ini. Sebenarnya program secara umum ini dari kementerian belum ada. Secara jujur ya, karena yang kita lakukan itu baru pada standarisasi untuk internal tadi yang seperti yang saya gambarkan. Pelayanan publik berbasis HAM yang Permenkumhamnya itu kan mengatur secara internal aja ya. Nomor 2 tahun 2020 pelayanan publik berbasis HAM dan ditujukan khusus untuk kantor wilayah di seluruh Indonesia ditambah seluruh unit pelaksana teknik. Nah, itu dijadikan standar. Cuman memang beberapa pemerintah daerah menjadikan perpres sehingga mengikat bahwa pelayanan publik kita ya, alhamdulillah kalau adik-adik ke pusat coba datang ke kantor imigrasi gitu ya, sekali-sekali lihat gimana sih pelayanan. Nanti saran kakak, coba dibandingkan gimana sih pelayanan publik yang ada di imigrasi hari ini, nanti Anda bisa menilai kesimpulan kira-kira gimana. Apalagi sekarang dalam rangka Hari HAM sedunia 10 Desember ini 2022 ada tagline yang dilakukan oleh teman-teman di imigrasi itu adalah bagaimana melakukan pelayanan yang ramah HAM, kira-kira gitu. Jadi mereka yang tergolong disabilitas, yang lansia, yang cacat, anak-anak balita, terus ibu menyusui atau hamil, prioritas dia tidak harus ngantri sebagaimana orang-orang umum. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Dan Jawa Barat melihat mungkin karena Jawa Barat sesuai dengan tagline-nya ini Jabar Juara ya, selalu terdepan untuk melakukan inovasi itu, sehingga teman-teman di Dinas Pariwisata yang disupport oleh bagian hukum itu mendorong bagaimana kalau Jawa Barat, karena impian Jawa Barat untuk menjadi wisata kira-kira setelah Bali, Jawa Barat juga ingin wisata berkembang, dan itu ketika ada standarisasi tentang itu tentu orang-orang akan menceritakan, wah ini sana ya wisata itu menjadi prioritas gitu loh, bahwa restoran, hotel itu ada prioritas perlakuan yang diberikan kepada orang-orang yang memang secara undang-undang itu diprioritaskan, kira-kira gitu. Artinya dia ramah HAM, itu yang kita lakukan. Sehingga kalau pertanyaan kenapa harus bermodelin Jawa Barat, itu inisiatif dari Jawa Barat ya, murni teman-teman di Jawa Barat di bagian hukum. Saya nggak tahu, Pak Ardian nggak gabung. Kita selalu sharing secara nasional, diskusi kalau ada kebijakan terbaru, dan itu kita anggap bagus. Jawa Barat selalu melakukan terobosan untuk itu. Dan saya mau katakan semua pemerintah kanwil di seluruh Indonesia itu cemburu terhadap Jawa Barat, karena Jawa Barat memang selalu terdepan dalam hal kebijakan. Yang kedua, Jawa Barat sangat memberi kontribusi besar kerjasama terhadap Kementerian Hukum HAM. Jadi saya ditanya dari teman-teman di kanwil seluruh Indonesia, mereka biasa pada ini gimana caranya Jawa Barat dengan kanwil begitu kolaborasinya bagus. Jadi kita bangun kebersamaan itu ya, tujuannya memang isu-isu nasional yang kita anggap baik itu yang kita diskusikan di level bawah. Lalu itu yang kita yakinkan kepada pimpinan bahwa ini Pak ada sebuah gagasan baru, dan yakin ini bisa menjadi role model untuk secara nasional. Jadi sesuai tagline Provinsi Jawa Barat adalah Jabar Juara, Kahiji. Nah, Kahiji itu adalah juara. Itu kira-kira mungkin menjelaskan dari saya. Nanti Ibu Setia Mangga dari Dinas Pariwisata bisa menambahkan. Mangga Bu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sudah sering berkoordinasi juga Bapak dengan Pak Adrian ya dari Biro Hukum. Nah sebenarnya saya ceritaan dulu sebenarnya inisiatif betul memang datang dari kami dari Pemprov Jabar terkait implementasi
program Kemenkumham ya waktu itu untuk pelayanan publik berbasis HAM. Waktu itu dari Biro Hukum yang diwakili oleh Pak Adrian, sowan lah gitu ke kantor kami gitu ya. Memang dia ada inisiatif gitu bagaimana keadaan situasi destinasi wisata di Jawa Barat. Sejujurnya adik-adik, bapak-bapak, Pak gitu, dari 2.500 kita ya, 2.500 destinasi itu kan tidak bisa kami kontrol satu-satu ya Pak ya gitu terkait fasilitas seperti itu. Memang untuk fasilitas pelayanan publik berbasis HAM itu memang sudah basic lah menjadi pelayanan di destinasi wisata gitu. Nah, ketika ada inisiatif dari Biro Hukum dan Kemenkumham, karena ini udah ada dasar hukumnya nih gitu ya, udah ada payung hukumnya. Yuk kita coba yuk bikin pilot project lah Pak gitu, bikin pilot project dan disambut dengan baik juga oleh Bapak Wakil Gubernur sehingga waktu bulan Juli ya Pak ya kalau nggak salah itu ada pencanangan. Pencanangan di Museum Sri Baduga ya waktu itu ada pencanangan Provinsi Jawa Barat sebagai pariwisata berbasis HAM. Nah, progres sekarang mungkin setelah pencanangan ada beberapa memang hal yang perlu dilakukan gitu. Misalnya kita sudah ikut beberapa kali rapat yang diinisiasi oleh Biro Hukum dan HAM. Nah, yang pertama sih memang penentuan objek atau destinasinya dulu gitu. Dari 2.500-an destinasi wisata di Jawa Barat, baik itu destinasi alam gitu, destinasi buatan atau destinasi budaya, kita harus menentukan dulu nih berapa destinasi yang akan menjadi pilot project dan kami usulkan itu ada 108 destinasi wisata gitu. Kenapa 108? Karena kami sudah ada riset tersendiri terkait hal tersebut, adik-adik, bahwa 108 destinasi wisata itulah yang memiliki kunjungan terbanyak dari wisatawan. Nah, makanya kita usulkan dulu nih 108 wisata. Namun kan nggak bisa semuanya juga ya Pak, gitu 108 kan tahap selanjutnya setelah pencanangan kan mungkin ada pembangunan dan lain-lain gitu ya. Jadi sesuai arahan juga kemarin kita dari Pak Wagub itu lebih ke wisata bahari dan rohani gitu di daerah Jabar Selatan. Gitu. Kenapa Jabar Selatan? Nah, Jabar Selatan itu kan yang berdekatan dengan pantai ya, gitu. Dan destinasinya sangat banyak. Wisata rohani itu ada di sekitar Tasik, Cirebon gitu yang memang kultural ataupun wisata rohaninya itu banyak gitu ya. Banyak masjid, banyak makam dan lain-lain. Tapi memang ada masukan juga mungkin didahulukan di destinasi di sekitar Bandung lah gitu ya. Waktu itu diusulkan untuk Tangkuban Perahu itu ada farmhouse Lembang, lalu ada Curug Dago. Nah setelah selanjutnya sih mungkin itu masih tahap persiapan. Nanti mungkin akan membentuk tim koordinasi dan ada beberapa jadwal kegiatan termasuk diantaranya survei lapangan. Mungkin seperti itu update dari kami. Mudah-mudahan sih bisa berlanjut. Cuman memang mau tanya juga Pak, gini setelah pencanangan lalu pembangunan, step selanjutnya kira-kira apa ya Pak? Mungkin bisa jadi gambaran juga gitu ya buat saya, selain buat adik-adik juga gitu. Step yang harus kita lakukan dan apakah ini memang harus dilakukan, ada deadline-nya gitu Pak? Misalnya kita harus ada target, misalnya berapa tahun kah gitu, atau berapa tahun aja lah gitu ditungguin gitu oleh Ditjen. Sekian Pak, adik-adik semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yus. Saya lanjut jawab dulu tentang ini Bu Yus ya. Jadi kami memang hanya berdasarkan tadi sudah beberapa ada kunjungan ya Bu ya. Dan salah satu kunjungan yang sempat saya ikuti itu saya nggak sempat ke pantai di Pangandaran. Itu dia adalah park taman binatang, kebun binatang lah. Kalau di Jawa Timur itu Jatim Park lah.
Iya. Kita sempat ke situ melihat gimana sih standar-standar layanan yang ada di sana. Dan itu kami ambil dari standar yang pakai di dua mulai layanan-layanan yang ada di sana, orang disabilitas, bagaimana penyiapan tentang jalan landai, ya kan, tempat parkir khusus orang disabilitas, kemudian ada mungkin tempat bermain anak, atau ibu menyusui, kan kira-kira gitu ya. Ada tempat persiapan alat-alat kursi roda, bermasalah, kemudian toilet khusus disabilitas. Itu yang kita tinjau dulu waktu itu, bahwa kita checklist, oh ini yang sudah ada, ini yang belum, oh ini yang perlu direkomendasikan diperbaiki. Jadi seperti itu Bu yang kemarin yang kita lakukan. Jadi nanti tinggal bagaimana si penyedia pariwisata itu bisa menyesuaikan yang sudah kita checklist itu. Oh ini yang perlu perbaikan, ini yang belum kurang, ini yang masih ini. Sehingga itu yang bisa kita lakukan, bahwa perkembangannya kita sih hari ini tidak mungkin memberi target waktu harus sekian-sekian, tapi minimal ada target-target standarnya seperti ini. Pemerintah daerah kapan bisa memenuhi itu, kan kira-kira gitu Bu. Karena ya kita hari ini pasca Covid kan luar biasa gitu ya, masih harus menyesuaikan diri dan sebagainya. Artinya pariwisata itu kalau sudah tumbuh sudah luar biasa, artinya pasca Covid kemarin ini. Sehingga memang kita tidak ada target waktu bahwa Anda harus selesai ini. Yang penting ada tujuan yang kita raih, karena memang keterbatasan anggaran juga menjadi persoalan biasanya kan gitu. Kecuali teman-teman yang besar yang punya pemodalan besar terhadap pariwisata yang khususnya swasta itu seperti Pakno itu mungkin tidak jadi masalah, karena saya dengar laporannya per minggu itu sekitar 5.000-an wisata yang masuk ke situ. Artinya dia bisa recovery untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas itu. Sehingga memang tidak seluruhnya harus pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran itu, tapi bisa kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di sektor penyedia jasanya, karena mau tidak mau ketika itu bagus, pengunjung banyak kan mereka juga yang dapat. Artinya pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan itu. Mungkin tambahan saya, enggak adik-adik. Ya siap Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ke Teh Desi. Baik, Bapak, Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di destinasi wisata. Jadi kan tadi pariwisata berbasis HAM ini dilandasi dengan inisiatif yang timbul dari pihak Biro, kemudian dari pihak Kemenkumham dan pihak Disparbud. Nah, apa saja sih yang pemerintah lihat itu dari setiap destinasi wisata, pelanggaran apa saja yang sering terjadi sehingga inisiatif itu muncul dan terlaksanakan saat ini? Mungkin itu Bapak, Ibu. Enggak, Bu Yustia mungkin dulu bisa nambahkan kira-kira apa yang ini. Tapi saya enggak apa-apa, saya hanya ingin nambahkan berdasarkan pengalaman di lapangan. Ya, pengalaman di lapangan kita itu sebenarnya bukan pelanggaran, karena memang masih belum sanksi ya. Secara regulasi itu enggak di ini, karena memang saya bilang tadi regulasinya masih bersifat internal. Cuma ini kita ingin mengangkat menjadi Perpres supaya kekuatan aturan itu bisa lebih ini. Saya melihat secara umum bahwa ya tadi kalau di tempat-tempat wisata itu kan ya fasilitas untuk kaum disabilitas memang masih sangat terbatas, karena dianggap itu kaum minoritas ya, jadi tidak terlalu menjadi prioritas. Tapi hari ini kalau kemarin hasil tinjauan kami ke Pakso itu banyak orang-orang tua yang sudah lansia yang juga ingin menikmati kan oleh anak-anaknya di bawah untuk tes gitu. Jadi fasilitas seperti di roda, jalan landai, kira-kira gitu ya, toilet bermain, tempat itu mau tidak mau memang harus ada standar yang dipenuhi. Cuma memang kebanyakan yang bisa kita lihat hari ini itu, sehingga kami selalu berharap ke teman-teman di pemerintah daerah, saya bilang kalau mau melihat pelayanan publik yang berbasis HAM yang sudah bagus, coba Bapak Ibu adik-adik nanti coba datang ke kantor imigrasi,
Nah, insya Allah standarisasi itu sudah jelas bahwa ketika orang lansia itu, apalagi orang yang cacat, itu tidak harus nunggu, ya mereka harus jadi prioritas. Kemudian tempat parkirnya itu sudah stay disiapkan, tidak boleh diisi orang lain, gitu ya. Dan berbagai layanan memang kita sudah siapkan untuk itu. Jadi bukan semacam kalau tidak ada itu lalu kita langgar atau kita hukum, belum pada tataran itu. Yang kita lakukan bagaimana itu disiapkan untuk kebutuhan teman-teman yang khusus tentang disabilitas, ya terutama yang saya gambarkan tadi, perempuan yang hamil, anak balita, ya kan, orang tua yang sudah lansia, terus cacat fisik. Nah, itu yang memang kita jadikan prioritas untuk pelayanan publik berbasis HAM. Nah, itulah yang diintrodusir karena memisahkan layanan antara layanan publik dengan di pariwisata itu tidak bisa dipisahkan karena mau tidak mau di sana ada pelayanan kan gitu. Mangga Bu, jadi tambahkan. Ya, betul Pak. Begini kondisinya adik-adik. Memang kalau untuk di tempat wisata juga kan ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Selain kenyamanan gitu ya, kebersihan, kesehatan, juga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin dengan adanya inisiasi dari Kemenkumham terkait pelayanan publik berbasis HAM ini, mungkin menjadi kesadaran juga bagi pengelola tempat wisata, misalnya ya, untuk memperhatikan beberapa fasilitas yang memang seharusnya disediakan di setiap tempat wisata gitu. Ini kan seperti tadi Bapak bilang bahwa terkait pariwisata itu kan sebaiknya bisa dinikmati oleh semua orang. Dalam hal ini tidak hanya yang sehat ya, misalnya tidak hanya yang muda gitu ya, tapi ada beberapa orang misalnya yang lanjut usia gitu atau anak-anak yang memang ingin menikmati tempat wisata. Namun memang di sini ada beberapa kondisi terkait penyediaan fasilitas layanan publik tersebut. Yang pertama mungkin untuk di destinasi alam memang itu harus dipikirkan terkait perencanaannya gitu ya, untuk pembangunan amenitasnya gitu, karena memang kalau untuk di destinasi alam itu konturnya kan agak menantang ya gitu dibandingkan memang untuk destinasi buatan gitu. Destinasi buatan itu misalnya seperti taman rekreasi gitu ya, kalau di Jawa Timur itu seperti Jatim Park gitu ya, atau Lembang Park Zoo gitu. Nah, kalau situasinya memang di Curug gitu ya, misalnya di air terjun gitu, atau dimanapun memang lebih menantang lah gitu, agak sulit, dan memang kita perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pengelolanya. Nah, mudah-mudahan sih gitu dengan pencanangan Jawa Barat sebagai provinsi berbasis HAM juga memberikan semacam kesadaran juga gitu ya untuk pengelola tempat wisata, dan kami pun dari pemerintah juga terus akan mensosialisasikan hal tersebut. Dan saat ini memang di Dinas Pariwisata itu lebih senang berkolaborasi lah Pak gitu ya dengan para stakeholder atau instansi terkait gitu, terkait pengembangan wisata gitu. Ketika memang ada fasilitas yang harus dibangun, misalnya untuk toilet, kita bisa minta bantuan untuk dinas pemukiman gitu ya, dan tata ruang, seperti itulah Pak. Jadi memang demi mempercepat pengembangan pariwisata di Jawa Barat gitu, kami juga di sini lebih senang berkolaborasi lah gitu ya, agar outputnya juga bisa lebih cepat terlaksana. Begitu adik-adik, Bapak. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi lebih ke meningkatkan kesadaran dari pihak stakeholder di destinasi wisata ya Bu. Baik, selanjutnya kepada rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya atas jawabannya Bapak Hasbullah Fudail, perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan Ibu Sasti Yustia Dewi, perwakilan dari Dinas Pariwisata Jawa Barat. Nah,
saya ingin tanya nih tentang Asita. Dan di sini ada perwakilan dari Asita, yaitu Ibu Ilman Nusolihah. Halo Ibu. Ya, halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin tanya, Asita ini kan sebagai mitra kerja strategi pemerintah pada sektor pariwisata selama ini cukup banyak yang mempengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait pariwisata. Nah, dalam konteks turut serta sebagai salah satu perumus standarisasi pariwisata berbasis HAM ini, Asita itu tuh berperan sebagai apa dan kontribusi nyata dalam bentuk apa seperti itu Bu, dan apakah ada poin-poin yang diakomodir oleh dinas dari saya seperti itu Bu. Iya, mangga Mbak Farah ya panggilannya. Mbak Farah, terima kasih ya dengan adik-adik game, dan salam kenal juga dengan Pak Hans ya, Pak Hans dari Kemenhukam. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya dengan Ilman Nusolihah SH. Saya di Asita itu pengurus di pusat ya, di DPP juga, bidang hukum, di Provinsi Jawa Barat juga di bidang hukum. Dan hari ini dapat tugas dari Asita untuk bisa berdiskusi terkait judul apa peranan dari lembaga Asita terhadap implementasi dari peraturan pemerintah terkait pelayanan publik berbasis HAM ya. Gitu. Asita itu asosiasi travel agent yang memang sudah berdiri lama ya, udah hampir 50 tahun lebih, tahun 71 didirikannya. Saat ini kami dipimpin oleh sosok perempuan yang luar biasa bernama Dr. Nunung Rusmiati ya gitu. Sebelumnya beliau sekjen, nah periode ini beliau naik jadi ketum gitu. Dan seluruh Indonesia itu kami punya anggota kurang lebih 7.000 anggota travel agent ataupun biro perjalanan wisata ya. Betul. Nah, di Jawa Barat itu ketuanya itu Bapak Budi Ardiansah gitu, dan di Jawa Barat itu kami punya anggota kurang lebih 200 BPW atau agent yang memang menyebar ya. Kita kan ada 27 kabupaten kota, dan di beberapa daerah juga kita ada DPC-nya seperti Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Bogor gitu ya, Sumedang, kita ada beberapa DPC. Jadi kehadiran Asita di ranah kepariwisataan Indonesia adalah kami sebagai corong ya bagi anggota yang memang backgroundnya itu biro perjalanan wisata, bagaimana kami sebagai asosiasi melindungi para anggota ya gitu dalam banyak hal, terutama dalam hal payung hukum ya gitu. Terus juga kami menjadi penyambung untuk mitra kerja dari Pemda ya, dari Pemda seperti itu. Nah, dengan adanya peraturan menteri yang baru ini dan juga dicanangkannya Jawa Barat sebagai pilot project ya, seperti yang Mbak Yustia tadi sampaikan, sama Pak Hans sampaikan, itu kami sebagai Asita sangat membuka komunikasi bagaimana kami akan berperan sebagai salah satu yang bisa mengumpulkan anggota untuk bisa mendengarkan atau mendapatkan sosialisasi peraturan dan
program yang dari gubernur ya, gitu. Kami sangat mengapresiasi itu karena HAM itu kan Pak Hans, saya izin ya. Jadi HAM itu kan banyak hal yang memang yang menyangkut ya di HAM itu, karena HAM itu kan merupakan hak hidup ya. Jadi memang udah betul-betul dasar ya Pak Hans ya gitu. Jadi dasar dari setiap manusia itu hak dasar, dan itu dikaitkan kepada pariwisata. Di pariwisata itu kita itu ada teteh kan Mbak udah belajar ya pengertian pariwisata, pengertian wisatawan gitu ya. Dan di pariwisata juga banyak hal juga yang terkait, tidak hanya destinasi, tapi ada juga akomodasi ya. Akomodasi juga di situ ada transportasi kan, ada hotel, dan tentu juga ada restoran. Dan itu semua keterkaitan untuk menyambung dengan implementasi peraturan terkait yang tadi dari pemerintah, dan juga canangan sebagai pilot project. Dan itu semua harus bersinergi dan berharmonisasi gitu. Jadi nggak hanya fokus di destinasi gitu. Jadi memang harus semuanya simultan dan sambung menyambung gitu ya, karena keterkaitan. Di dalam pariwisata kan ada juga wisatawan, dan wisatawan itu adalah manusia yang memang mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi gitu ya. Dan hak-hak itu kan harus dipenuhi. Bagaimana kami membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program-program tersebut. Yang pasti kehadiran Asita ini sesuai dengan visi misi yang kami punya, bisa berkontribusi menjadi mitra pemerintah dalam menggairahkan pariwisata yang berbasis HAM. Pemerintah dipandang perlu memberikan ruang anggaran juga tentunya terhadap Asita untuk mensosialisasikan program tersebut, antara lain membuatkan rumusan masalah untuk membangun kepariwisataan berkelanjutan terlepas sederet prospek yang didapatkan. Asita dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang harus dihadapi seluruh pemangku kepentingan dengan membuat ya roadmap pariwisata berbasis HAM bersinergi dengan desa-desa wisata di seluruh Indonesia, karena sebagian kalangan beranggapan kalau berwisata itu kan kurang memiliki relevan dengan isu harkat manusia, sehingga belum dipandang perlu untuk mendapatkan pengakuan HAM. Di samping itu, proses refleksi pengakuan kegiatan wisata sebagai HAM terhadap peningkatan jumlah wisata yang berkunjung di suatu area destinasi wisata yang berujung pada peningkatan pendapatan tentunya ya kepada sektor pariwisata tersebut. Jadi dapat disimpulkan mengelola pariwisata yang berbasis HAM itu dapat mengakomodasi perjalanan wisata bagi berbagai kalangan lapisan kelompok masyarakat, dalam hal ini wisatawan, dengan tetap melindungi lapisan ya, seluruh lapisan, dan menghormati hak-hak manusia ya gitu. Dan juga harus mempunyai kearifan lokal ya. Bagaimana kearifan lokal itu menjadi salah satu faktor di mana jangan sampai ya dengan adanya wisatawan-wisatawan yang datang dapat merubah kearifan lokal yang ada di sana gitu ya. Gitu, jadi akan mengganggu kultur ataupun adat istiadat yang masyarakat setempat. Seperti itu, teteh-teteh, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Iya, terima kasih Ibu Ilma atas jawabannya sudah diberikan kepada kami. Berarti itu dengan adanya Asita itu bagaimana asosiasi melindungi payung hukum dan menyambung mitra kerja di Pemda gitu ya Bu ya. Nah, tetapi bagaimana nih Bu? Bagaimana langkah dari Asita dalam menyikapi kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder lainnya dalam upaya penerapan program ini gitu Bu? Upayanya seperti apa? Saat ini kami sangat membuka komunikasi ya dengan Dinas Pariwisata. Kami selalu berkolaborasi tentunya ya Mbak Gustia gitu ya, untuk menyambungkan, mensosialisasikan, membantu menggerakkan seluruh anggota untuk bisa mengetahui ya
program-program kerja dari gubernur kita gitu ya, kami sangat membuka itu. Jadi upaya-upaya itu yang kami komunikasikan kepada anggota seperti itu. Nanti tinggal dari sepertinya ini kan memang baru ya Bu Yusya ya, dari bulan Juli ya tadi disampaikan. Memang sepertinya belum banyak yang tahu nih peraturan dan program ini, sehingga nanti memang harus segera disosialisasikan kepada anggota melalui kami, karena kami kan banyak ya anggotanya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin dari tim kami ada yang ingin tanya lagi? Silahkan. Boleh dari saya, Farah. Oke, terima kasih Ibu Ilma atas penjelasannya, gitu sudah cukup jelas dan terbuka sekali melihat Asita punya keseriusan juga menanggapi untuk topik pembahasan kita ini dalam hal penerapan hak asasi manusia, khususnya di pada fasilitas-fasilitas yang ada keterkaitannya dengan dunia pariwisata, entah itu dari sisi akomodasi, restoran, pelayanan publik lainnya gitu. Nah, terkait untuk program ini mungkin setelah ini kan kalau dari saya lihat itu awal dari pengajuan topik ini kami ajukan kepada dosen itu melihat dari postingan Instagram dari Asita, DPD Asita Jawa Barat, itu terkait hasil diskusi dari Asita bersama pihak Kanwil Kemenkumham, terus juga dan menggandeng juga dari dinas provinsi. Setelah dari forum tersebut, mungkin sampai saat ini tuh sejauh mana Asita telah dilibatkan dalam program ini? Mungkin itu Ibu, mungkin progresnya juga sih tadi sama seperti dari Kanwil Kemenkumham dan Dinparprov. Jadi memang Mbak, kalau untuk progresnya, kami kan belum ada peraturan detail ya, yang dimana dituangkan di peraturan presiden. Nah, itu peraturan presiden itu menjadi guidelines yang akan dilaksanakan. Jadi memang kami menunggu dulu ya, bahas ya mengenai peraturan presiden tersebut, baru kita bisa ada aktualisasi lebih detail seperti itu. Jadi saat ini kami menunggu juga progresnya dari Kemenkumham maupun dari Dispar. Gitu. Secara kesiapan kami sangat support untuk bisa segera mensosialisasikannya dan mengimplementasikannya ya. Gitu. Oke, baik Ibu. Nah, kalau terkait seperti itu mungkin kan pasti Bu produk hukum yang lebih kuat gitu dari Bapak Presiden gitu kan. Nah, mungkin lanjut saya pertanyaan ke Pak Hasbullah, mungkin kaitannya ini sementara ini sebenarnya tuh apa sih indikator yang dijadikan sebagai patokan destinasi atau fasilitas pelayanan publik atau akomodasi, restoran dan lain sebagainya itu menjadi standar yang bisa dia itu masuk dalam ramah HAM gitu kan, dan itu bisa dikategorikan penerapannya itu berhasil. Mungkin itu Bapak. Makasih Dek. Jadi secara umum indikator yang kita nilai terhadap pelayanan publik pelayanan publiknya dulu ya, karena ini kan dari pelayanan publik ini kemudian ditarik menjadi ke pariwisata ya. Pelayanan publik berbasis HAM itu pertama ketersediaan aksesibilitas, itu yang menjadi indikator pertama, bahwa yang saya sampaikan akses itu sudah ada enggak, itu yang dari berbagai variabel yang saya sampaikan tadi, itu indikator pertama yang dimulai ya, bahwa sebuah pelayanan itu harus ada menyiapkan akses tadi ya, yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, setelah akses itu ada, itu bagaimana kondisi prasarana-sarananya itu layak enggak atau tidak, kan kira-kira gitu. Biasa yang kita lihat di beberapa kunjungan saya di tempat-tempat pelayanan publik, khususnya di pemerintah daerah, katakanlah tempat untuk
menyusui anak balita gitu ya, itu hanya sekedar gorden ditutup. Nah itu kan standar-standar itu kan tidak mencukupi seperti itu, karena di dalam ruangan itu minimal ada cuci tangan gitu ya, ada tempat untuk bayi, ada toiletnya, kira-kira gitu. Nah itu yang biasa kita lihat, bahwa sarana-sarana itu harus standar dipenuhi. Artinya kalau hanya sekedar perempuan sambil menyusui anaknya cukup di dalam, kan itu tidak artinya itu belum terlalu standarisasi. Sekedar menutup untuk kelihatan mungkin iya, tapi bukan itu yang kita maksud. Di dalam situ ada fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar itu, artinya sarana-sarananya. Nah, kemudian yang lain, yang ketiga itu menurut Kemenkumham itu harus ada SDM yang tersedia, artinya ada aparatur sipil di situ, atau ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas itu, ya, bahwa mereka harus bisa ketika ada problem-problem bantuan itu sudah ada itu, tidak seperti ketika sudah terjadi masalah, ya katakanlah ada orang yang membutuhkan tapi harus dipanggil gitu, itu kan tidak standar. Yang kita harapkan itu di situ dia ada tidak ada atau tidak ada orang yang membutuhkan, dia harus sudah stay di situ. Artinya SDM yang ada itu memang ditugaskan untuk melakukan pelayanan itu yang ketiga. Yang lain yang biasa kita standarisasi memang adalah bagaimana integritas dari pelayanan itu. Mereka yang ada di sana itu kita minta mereka untuk melakukan standarisasi layanan tanpa harus memungut biaya, kira-kira gitu. Itu kan yang biasa terjadi hari ini ya, bahwa beberapa fasilitas yang ini biasanya dihargai gitu. Jadi kita ingin mendesain bahwa itu adalah kewajiban penyedia pelayanan itu untuk menyiapkan itu. Itu yang beberapa indikator yang kita perlukan. Sesuatu atau unit itu dianggaplah mendapatkan bisa distandarisasi untuk melakukan pelayanan publik berbasis HAM. Kira-kira gitu deh. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya mendapatkan poin bahwa sebenarnya memang fasilitas-fasilitas itu seperti fasilitas untuk ibu menyusui, ibu hamil, terus disabilitas dan lain sebagainya. Kebetulan dari kami juga output prodi gitu untuk mahasiswanya itu sebagai tour consultant, bukan hanya sebagai mungkin nanti pembisnis biro pariwisata saja, sehingga kami pun juga di sini kami mendapatkan informasi dan juga pengetahuan lebih untuk bisa kami sharing ke teman-teman semuanya, bahwa kesadaran akan fasilitas tersebut itu memang perlu diutamakan juga gitu. Mungkin mayoritas dari kita itu nggak banyak sadar bahwa itu tuh penting gitu kan, karena kita bukan penyandangnya, bukan penggunanya dan lain sebagainya, tapi baiknya kita punya kesadaran dan punya rasa untuk bisa mengedepankan kaum minoritas tersebut untuk kita perhatikan dari sisi fasilitasnya. Mungkin itu sih. Terima kasih Bapak. Mungkin saya serahkan lagi kepada rekan. Baik, terima kasih Adisti. Nah, berarti Pak, saya izin berpendapat, berarti goals utama yang ingin dicapai dari program penerapan penerapan pariwisata berbasis HAM ini yaitu ingin melengkapi fasilitas pendukung untuk fasilitas pendukung untuk setiap destinasi wisata, dan yang bisa menikmati semuanya itu tidak hanya kalangan yang normal, tapi maksudnya ya untuk semua kalangan ini bisa menikmatinya. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan harapan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, terus harapan dari Disparbud, dan harapan dari DPD Asita mengenai program ini. Apa harapan untuk kedepannya untuk Indonesia, khususnya untuk Jawa Barat? Apa harapan yang diinginkan dari Ibu dan Bapak? Oke, saya dulu ya, Bu, izin Bunda dari Aditama ini. Saya tentunya sebagai
apa ya yang ada di Jawa Barat bersama teman-teman di Jawa Barat, bahwa kita sudah melakukan sebuah terobosan, sebuah kebijakan yang kita anggap baik. Nah, kita sih berharap juga itu bisa diapresiasi oleh berbagai pihak, ya terutama tentu Kementerian Hukum HAM dalam momentum Hari HAM sedunia nanti, kebetulan dipusatkan di Jakarta tanggal 12 Desember. Kami berharap bahwa Jawa Barat itu diapresiasi lah minimal sebagai provinsi, ya terutama dari Dinas Pariwisata dan bagian Biro Hukum, kemudian kan Kementerian Hukum HAM yang sudah melakukan sinergitas untuk membangun sebuah kebijakan yang positif tentu, khususnya di pariwisata. Jadi sekali lagi kami berharap tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bisa diapresiasi, terutama mungkin ada semacam penghargaan atau apa, suatu peningkatan ya, terutama di Dinas Pariwisata minimal ada tambahan anggaran untuk tadi mensupport program-program itu, kan kira-kira begitu ya Bu. Ya, mungkin itu yang dari saya. Makasih, mangga Bu. Izin Ilma boleh kasih ini ya harapan. Jadi kami sebagai asosiasi dan memang pelaku yang di lapangan yang terjun langsung berhubungan dengan para wisatawan, dengan para stakeholder yang pariwisata semua, kami berhubungan langsung dengan adanya peraturan dari peraturan pemerintah tentang ini, dan juga nanti ada lagi peraturan presiden, nanti turun lagi kepada peraturan daerah, dan peraturan lebih dekat lagi diatur oleh peraturan dari gubernur, sehingga akan betul-betul itu harus terimplementasi gitu. Jadi tidak hanya mengeluarkan peraturan saja, tapi harus terimplementasikan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna maupun penerima pelayanan tersebut. Karena di sini memang negara itu kan memang berkewajiban untuk memberikan payung hukum dan kepastian hukum kepada semua kalangan, para pengusaha, wisatawan tentunya seperti itu. Dan kami berharap juga dengan adanya implementasi ini membuat Jabar itu tetap semakin Jabar juara, semakin nomor 1 di Indonesia, sehingga memang siap menerima wisatawan, tidak hanya wisatawan domestik tapi juga wisatawan mancanegara. Kami betul-betul siap karena memang di sini kan wisatawan itu berbagai macam, dari kalangan anak, ABG, yang tua, dan juga berbagai macam, mohon maaf, ada disabilitas juga gitu kan. Itu bagaimana semua macam-macam wisatawan itu bisa terakomodir di dalam menikmati hak mereka terkait kepariwisataan seperti itu, dan sehingga otomatis akan memberikan PAD yang besar ya kepada Jawa Barat tentunya, dan tentunya kepada devisa negara seperti itu. Mudah-mudahan segera terrealisasi, terimplementasi, sehingga akan memberikan pencerahan ya untuk kami para wisatawan, pelaku pariwisata. Hatur nuhun. Kalau dari saya sih ya berharap agar semua indikator pariwisata berbasis HAM ini bisa segera direalisasikan dan diimplementasikan oleh para pengelola destinasi wisata. Lalu yang kedua juga agar lebih baik lagi untuk menjalankan pelayanan juga dari kami kepada masyarakat. Yang ketiga, berbicara penghargaan nih tadi Pak Has, selain mungkin kita juga bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pihak pengelola, mungkin juga Jabar juga bisa dapat penghargaan mungkin ya dari Kementerian Hukum dan HAM karena sudah menjadi pilot project dan role model dari provinsi gitu, dari daerah terkait pariwisata berbasis HAM ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak atas penyampaian harapannya.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu yang hadir dalam forum wawancara pada siang hari ini. Saya dan rekan-rekan saya berterima kasih banyak atas ilmu baru dan informasi baru yang kami dapatkan. Semoga kedepannya pariwisata Indonesia bisa lebih berkembang lagi, khususnya di Provinsi Jawa Barat, bisa menjadi pionir sebagai contoh yang baik untuk pariwisata di daerah yang lainnya. Nah, sebelum kami menutup sesi wawancara pada siang hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Mohon kesediaannya. Boleh dipandu sama rekan saya? Oke, mungkin saya yang pandu. Bapak Ibu, silakan bisa minum dulu atau mau bergaya itu. Ada gaya andalan gitu. Ya. Saya hitung ya teman-teman dan Ibu Bapak. 1, 2, 3. Sabar, Juan. Lagi, boleh? 1, 2, 3. Satu lagi Ibu. 1 dan 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Sebelum ditutup mungkin ini saya juga mau mengapresiasi untuk Bapak Ibu semuanya karena dosen-dosen kami juga mendukung untuk mahasiswanya itu kembali ke daerahnya masing-masing. Terlebih dari kami bertiga juga ada memang berasal dari Jawa Barat. Setidaknya kami dari putra daerah, putri daerah juga bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang daerah kami masing-masing. Terima kasih. Silahkan Teh Desi. Mohon maaf kami ucapkan bila terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih banyak Bapak Hasbullah, Ibu Sasti Yustia, dan Ibu Ilma atas waktu dan kesediaannya hadir dalam wawancara kami. Sesi wawancara telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.